Oke, kita lanjut ke part yang ketiga. Aku Bobby, omnya Mira. Apa yang harus aku katakan kepada ibunya? Kalau ia tahu Mira hilang di gunung. Seharusnya aku tidak mengizinkannya naik gunung. Mira sudah kuanggap sebagai anak sendiri. Apalagi ketika ayahnya meninggal. Semenjak itu, aku bertekad akan menjadikannya seorang sarjana. Aku punya firasat kalau Mira dan teman-temannya masih hidup. Mereka masih ada di gunung, dan aku tidak menyangka kalau si Ori yang selama ini kupercaya malah mengecewakanku. Di situasi seperti ini, dia kuanggap sangat egois karena meninggalkan Mira dan teman-temannya begitu saja. Hari ini aku mendatangi rumah Ori. Dia harus menemaniku naik gunung untuk mencari Mira. Sebenarnya, istriku tidak memperbolehkan naik gunung Pulau Sari. Terlalu berbahaya katanya. Ditambah, semua akses ke sana sudah ditutup karena ada longsor. Aku harus mencari jalan alternatif agar tidak ketahuan warga yang bermukim di sekitar gunung. Semua peralatan pun sudah aku siapkan. Mulai dari tenda, kantung tidur, karpet, persediaan makan, pisau kecil dan alat-alat lainnya. Semua sudah kukemas ke dalam tas gunung. Aku juga membawa senapan angin untuk berjaga-jaga. Ada apa ya, Om? Ori tampak terkejut saat tiba-tiba aku datang ke rumahnya. Temani aku naik ke Pulau Sari untuk mencari Mira. Pintaku. Ori kelalapan. Satu mungkin bingung mau ngomong apa. Anaknya saya enggak akan saya biarkan naik ke gunung itu lagi. Dari dalam kamar muncul seorang lelaki tua. Itu bapaknya Ori. Anaknya bapak harus tanggung jawab. Dia yang membiarkan Mira hilang begitu saja. Anak saya juga korban. Dia bukan pelaku. Mau sampai kapan Anda menuduh anak saya? Lelaki tua itu menunjuk wajahku. Ia tampak marah. Maaf Om, aku gak bisa naik gunung itu lagi. Mira gak bakal bisa balik. Dia ada di dalam alam jin. Ujar Ori. Dia duduk di hadapanku. Bullshit. Aku gak percaya sama cerita fiksimu itu. Mana ada alam jin. Mira pasti masih hidup. Terserah Om mau percaya atau enggak. Dulu aku juga seperti Om yang gak percaya sama setan. Tunggu saja setelah Om naik gunung itu. Om pasti tidak akan meremehkan hal-hal gaib lagi. Ori meyakinkanku. Aku menarik paksa lengan Ori. Aku memaksanya menemaniku ke Pulau Sari. Bapaknya marah. Ia pergi ke dapur dan kembali dengan membawa golok. Kau bawa anakku, ku gorok lehermu, ancamnya sambil mengacungkan golok. Aku menghembuskan nafas berat. Ku lepas genggamanku, lalu menoleh ke wajah Ori yang ketakutan. Mira masih hidup, dan akan aku buktikan itu, kataku di telinga Ori. Semoga selamat Om, jawabnya. Aku lalu pergi tanpa pamit dari hadapan mereka. Mah, bangun Mah. Ku guncangkan tubuh istriku. Jadi berangkat Pak. Ia bangun, kedua matanya masih terpicing. Ku kecup keningnya yang sudah 5 bulan itu. Dia tengah mengandung anak kedua kami. Papa berangkat ya. Doakan supaya Papa berhasil membawa tantemu pulang. Ku kecup lagi perut istriku, lalu mengelus anak pertamaku yang sedang tidur pulas. Berapa hari Pak? Tanya istriku. Paling lama 3 hari. Hati-hati Pak. Pulang saja kalau tidak ketemu. Nanti kita ngomong baik-baik sama ibunya Mira. Papa yakin Mira dan teman-temannya masih hidup. Papa pasti bisa menemukan mereka. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tangan. Jam 1 dini hari. Segera kuraih tas ransel dan senapan angin, juga topi koboi yang langsung kukenakan layaknya aktor Jeff Bridges. Aku berangkat dengan mengendarai motor Scorpio yang sudah kumodif sedemikian rupa.
Tadi siang, aku sudah mencari tahu mengenai jalur pendakian yang jauh dari pemukiman warga. Jadi tidak ada satupun warga yang tahu tentang pendakian ini. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya aku tiba di lokasi pendakian. Motorku gembok di bagian lubang cakramnya. Aku sengaja menetapkan tersembunyi di semak-semak. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu berkukuk. Itu membuat suasana menjadi mencekam. Ku arahkan cahaya senter ke jalan setapak yang sudah dirambuni rumput. Jalan ini seperti sudah lama sekali tidak dilintasi manusia. Medan yang kutempuh pun semakin menanjak. Senter kupasangkan di moncong senapan. Aku harus siaga kalau tiba-tiba ada binatang buas yang tiba-tiba menyerang. Tak lama kemudian, aku berhenti melangkah. Terdengar suara melisik di balik semak-semak. Suara itu diikuti dengan dengguran babi. Dengan panik, ku arahkan moncong senapan ke semak-semak itu, lalu menembakkannya. Babi itu lari terbirit-birit. "Om?" Seorang memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Ya, suara itu suara Mira. Suaranya menggema di langit. "Mira, Mira." Aku mendongak sambil memanggil namanya. Entah dari mana datangnya. Di hadapanku muncul seorang wanita cantik yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Dia tersenyum mengerikan ke arahku. Kulihat kakinya tidak menampak di tanah. Ia melayang dan perlahan mendekat ke arahku. Beberapa kali kutembakkan senapan anginku ke arah wanita itu, tapi tidak mempan. Dia terus mendekati ke arahku. Aku semakin tersedak. Kakiku seperti keram dan tidak bisa digerakkan. "Siapa kamu?" tanyaku paruh. Sebelum suaraku tercekat di pangkal tenggorokan, Bobby terkapar tak sadarkan diri di bawah pohon besar. Pakaiannya penuh dengan bercak lumpur. Topi koboynya hilang entah kemana. Senapannya tergeletak tak jauh dari tubuhnya. Terakhir kali Bobby sadar, dia dibawa oleh sosok wanita yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Entah apa yang selanjutnya terjadi. Tiba-tiba, sekarang dia malah terkapar di bawah pohon besar. Kelopak mata Bobby bergerak. Dalam satu hentakan, kedua matanya membelak. Bobby menarik nafas dalam-dalam seperti orang yang baru saja tenggelam. Kemudian nafasnya terengah-engah. Telinganya berdenging hebat. Ia mengerang-erang sambil menutup kedua telinganya dengan telapak tangan. Semakin lama telinganya berdengung semakin keras. Bobby berteriak kesakitan. Dengan terburu-buru, dia merogoh botol air minum dari dalam tasnya, lalu menyiram telinganya sendiri. Perlahan rasa sakit itu reda. Bobby kembali berbaring. Dia menatap dahan-dahan pohon yang rindang. Tapi tatapan itu kosong. Bobby masih bingung dengan apa yang telah dia alaminya. Siapa wanita yang berpakaian seperti ratu kerajaan itu? Apakah dia pengusaha Gunung Pulau Sari? Tak lama kemudian, terdengar sesuatu yang mendekat dari balik semak-semak. Bobby dengan siap meraih senapannya. Sebenarnya senapan itu sudah kehabisan peluru, tapi setidaknya Bobby bisa menggunakannya untuk memukul kepala babi hutan. "Siapa kamu?" tanya Bobby sambil tetap waspada. Dari balik semak-semak muncul seorang anak lelaki yang umurnya sekitar 9 tahun. Dia menjinjing 5 botol air kosong. Pakaiannya kumal, wajahnya pucat seperti orang yang sedang sakit. "Fatih," kata anak kecil itu dengan suara pelan. "Fatih?" Bobby mengulang jawaban anak kecil itu. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Bobby lagi. "Aku penjual air minum buat para pendaki. Dan aku tersesat. Aku menemukan banyak mayat pendaki di sana, Om," kata Fatih sambil menunjuk ke arah selatan. "Antar aku ke sana." Bobby mendekati anak itu. "Aku lapar, Om." Anak itu mendongak menatap wajah Bobby.
Bobby pun langsung merogoh biskuit dari dalam tasnya. Ini makan dulu. Jangan khawatir, kita pasti keluar dari gunung ini, kata Bobby. Tapi sebelum itu, aku harus menemukan keponakanku dulu. Dia hilang di gunung. Namanya Mira bukan? Tanya anak bocil itu sambil mengunyah biskuit. Bobby terkejut. Dia langsung memegang pundak Fatih. Iya, namanya Mira. Kamu lihat dia. Di mana dia sekarang? Tadi malam aku ketemu sama Mbak Mira. Dia orangnya baik banget. Fatih mengambil kembali sekeping biskuit dari dalam kemasan. Iya, kamu ketemu sama Mira di mana? Aku omnya. Dia hilang di gunung ini. Nada bicara Bobby meninggi. Dia tidak sadar ingin segera menemukan Mira. Aku lupa tempatnya, Om. Tapi Mbak Mira gak sendirian. Dia sama suaminya. Ah, suami? Bobby mengerutkan dahi. Bobby curiga, jangan-jangan itu bukan Mira yang dia cari. Mira sudah tua atau masih muda? Tanya Bobby. Masih muda, Om. Bobby mengambil suatu foto dari dalam tasnya. Apa wajahnya seperti ini? Iya, Om. Itu Mbak Mira. Tolong ingat-ingat lagi. Semalam kamu ketemu di mana? Tanya Bobby. Fatih berhenti mengunyah, matanya melirik ke atas. Dia sedang berusaha mengingat tempat semalam. Oh iya, aku lihat ada kuburan. Mbak Mira sama suaminya berziarah di kuburan itu. Kalau nggak salah lokasinya di sebelah sana. Fatih menunjuk ke sebuah arah. Ayo kita ke sana sekarang. Bobby memegang lengan anak itu. Kini dalam pencarian, Bobby tidak sendirian. Dia ditemani Fatih, anak kecil si penjual air yang juga tersesat di Gunung Pulau Sari. Mereka terus berjalan menembus semak-semak belukar. Sesekali Bobby menembus pohon-pohon kecil yang rantingnya menghalangi jalan. Kamu yakin jalannya ke arah sini? Tanya Bobby. Iya, Om. Seingatku ke sini, kata Fatih. Tapi ini semak belukar. Tiba-tiba Fatih menghilang. Bobby menoleh ke segala arah mencari keberadaan anak itu. Om, hahaha. Fatih sudah ada di atas pohon. Wujudnya berubah, ia telanjang bulat. Tubuhnya putih, matanya besar dan juga bertaring. Sini, Om, main. Melihat kejadian itu, Bobby langsung lari tanpa arah. Ia menerjang semak belukar. Bobby tak menyangka kalau anak kecil itu adalah jelmaan setan. Malam pun tiba, hujan mengguyur dengan sangat deras. Petir berkelebatan menyambar pohon-pohon besar di Gunung Pulau Sari. Bobby mendirikan tenda di tengah hutan. Dari luar tenda, bayangan Bobby terlihat jelas. Ia sedang sibuk mengotak-atik smartphone-nya yang agak tepat sinyal. Dia mau menghubungi istrinya di rumah dan mengabarkan kalau kondisinya saat ini baik-baik saja. Akhirnya Bobby berhasil mendapatkan sinyal. Ia mencoba menghubungi nomor telepon istrinya, namun tidak aktif. Lalu ia mencoba menghubungi telepon rumah dan akhirnya tersambung. Bobby meletakkan smartphone dan power bank di dekat pintu tenda agar sinyalnya stabil. Tak lama, istrinya Bobby mengangkat telepon itu. Halo, terdengar suara dari seberang telepon. Halo, Mah. Ini Papa. Kamu baik-baik aja kan? Nada bicara terburu-buru. Papa. Iya, ini aku, Mah. Gimana keadaan kamu? Baik-baik aja kan? Tanya Bobby. Pah, bukannya 2 hari lalu Papa udah pulang dari gunung? Tanya istrinya. Bobby dengan bicara seperti orang sedang kebingungan. Jelas saja Bobby kaget mendengar pertanyaan istrinya. Aku belum pulang, Mah. Aku masih di gunung. Aktifin smartphone kamu, kita video call. Pinta Bobby. Tak lama berselang, Bobby melakukan video call dengan istrinya. Sinyalnya sangat lemah dan kadang buffering. Ini aku, Mah. Lihat, aku masih di gunung. Jelas Bobby. Astagfirullah, Pak. Terus sekarang yang di rumah sama aku siapa? Wanita itu tampak panik. Kamu tenang, Mah. Jangan berisik. Di mana lelaki itu sekarang? Di kamarku, Pak. Lagi tidur. Jawab wanita itu. Coba kamu ke kamar.
Papa mau lihat, kata Bobby. Aku takut, Pak. Wanita itu malah menangis. Kamu jangan nangis, Mah. Nanti dia bangun. Coba Bapak mau lihat sosok lelaki itu, Mah. Pinta Bobby. Layar di smartphone-nya Bobby bergetar tidak stabil. Istrinya Bobby melangkah, perlahan melangkah ke kamarnya, sambil mengarahkan kamera ke depan. Aku takut, Pak. Rengek wanita yang sedang hamil itu. Jangan berisik, Mah. Bobby tetap fokus ke layar smartphone. Dari layar smartphone itu Bobby melihat sosok yang menyerupai dirinya sedang tidur pulas. Itu, Pak, bisik istrinya. Bobby merinding dengan apa yang dilihatnya. Lelaki itu benar-benar menyerupai Bobby. Kamu tenang, Mah. Papa mau minta bantuan Ustadz buat usir makhluk gaib itu, ujar Bobby. Wanita itu mengarahkan kembali kamera ke wajahnya sendiri. Aku harus bagaimana sekarang, Pak? Tanya wanita itu sambil menangis kecil. Belum sempat Bobby menjawab, tiba-tiba ia melihat ada sesuatu yang sedang berdiri di belakang istrinya. Sosok itu bertubuh besar dan menjulang tinggi sampai kepalanya menyentuh langit-langit kamar. Mah, lari, Mah, teriak Bobby. Seketika video call itu terputus, seperti ada yang memukul smartphone istrinya itu. Mah. Ia mencoba menghubungi kembali istrinya, tapi tidak bisa. Nomor istrinya tidak aktif. Dia coba menghubungi telepon rumah, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Bangsat. Bobby marah, nafasnya terengah-engah. Dia lalu keluar dari dalam tenda, menerobos hujan yang begitu tebal. Bobby mendengok ke langit sambil berteriak, "Bangsat kalian semua. Kalian akan tahu akibatnya kalau berani menyakiti istriku." Tak lama setelah Bobby berteriak, Peter menyambar sebatang pohon yang dekat sekali dari pohon Bobby berdiri. Ia pun terpental jauh, tubuhnya menabrak batang pohon, sampai akhirnya dia pingsan. Bobby tidak melihat kalau di atas batang pohon itu banyak sekali demit yang bergelantungan. Dari tadi, kawanan demit itu memperhatikan Bobby yang sedang marah-marah. Keesokan paginya, seorang wanita muda yang umurnya kisaran 25 tahun mengguncangkan bahu Bobby. Mas, kata wanita itu. Perlahan, Bobby membuka kedua matanya. Samar-samar, ia melihat seorang wanita berambut hitam sebahu sedang memperhatikan Bobby. Astaga, Bobby terpanjak kaget. Dia menjauh dari wanita asing itu. "Setan kau ya?" bentak Bobby. "Hah? Setan? Bukan, Mas. Saya orang hilang. Akhirnya saya ketemu manusia di gunung ini. Tolongin saya, Mas. Bawa saya keluar dari gunung ini." Wanita itu malah merengek. Bobby masih terdiam. Dia sangat waspada terhadap wanita asing di hadapan itu. "Masih gak percaya kalau aku manusia?" Wanita itu berdiri lalu menghentak-hentakkan kakinya. "Tuh, lihat, kakiku gak ngambang kan?" Sambil tetap waspada, Bobby perlahan berdiri. Ia masuk ke dalam tenda lalu kembali dengan membawa senapannya. Ada pisau yang diikatkan pada ujung moncong senapan itu. Mirip seperti senapan tentara Jepang. "Ampun, Mas. Sumpah saya bukan setan. Saya pendaki yang nyasar di gunung ini. Dan teman-teman saya semuanya mati." Wanita itu melindungi wajahnya dengan tangan kanannya. Dia kira senapan itu masih ada pelurunya, padahal Bobby hanya menggertak wanita itu. "Siapa kamu?" "Ajeng, Mas," jawab wanita itu singkat. "Balik badan." Bobby sambil mengerahkan senapannya. "Ampun, Mas, jangan bunuh saya." Wanita itu malah menangis. Bobby menyentuh punggung wanita itu. Ternyata dia benar-benar manusia. Bobby kembali ke tendanya. Dia merobohkan tenda, lalu memasukkan kembali ke dalam ransel. "Maaf, aku tidak bisa menolongmu. Aku sedang mencari keponakanku," kata Bobby sambil terus membereskan peralatan kemahnya. "Aku ikut, Mas," pinta Ajeng. "Gak bisa. Aku gak mau ada beban. Kamu cari bantuan orang lain saja." Bobby menggendong ranselnya lalu beranjak pergi begitu saja. Wanita itu malah mengikuti Bobby. "Pokoknya aku ikut. Aku takut sendirian."
Bobby tidak menanggapi wanita yang sedang mengikutinya dari belakang. Dia terus berjalan tanpa arah sambil berteriak memanggil nama Mira. Tidak ada pilihan bagi Bobby, dia juga sekarang tersesat. Bobby tidak tahu jalan pulang. Sesekali, Bobby menghubungi nomor telepon istrinya. Sialnya tidak ada sinyal. Smartphone itu ia acungkan ke arah kanan untuk mencari sinyal. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada istrinya semalam. Bobby masih sibuk mencari sinyal. Dia berusaha menghubungi istrinya di rumah. Sayangnya smartphone Bobby mulai kehabisan daya baterai dan mati seketika. Bobby berdecak kesal. Ia mengoras powerbank dari dalam ranselnya. Dan ternyata powerbank itu juga sudah kehabisan daya. Kamu bawa HP? Bobby menghentikan langkahnya. Dia menoleh kepada Ajeng. Bawa, tapi baterainya habis. Ajeng mengeluarkan HP dari dalam saku celananya. Bobby mengelakkan kepala. Tak ada cara untuk menghubungi istrinya. Dia pun kembali melanjutkan perjalanan. Kita mau kemana? Tanya Ajeng. Sudah aku bilang, kalau aku mau cari keponakanku. Mas yakin dia masih hidup? Bertahan hidup di hutan gak mudah. Timbal Ajeng. Lalu kenapa kamu masih hidup? Tanya Bobby sambil terus jalan. Aku bisa berburu selama tersesat di gunung ini. Aku makan hewan apapun yang kujumpai termasuk monyet. Kata Ajeng. Jorok kamu makan monyet. Kata Bobby tanpa menoleh pada Ajeng. Daripada mati kelaparan, timbal Ajeng. Bobby menghentikan langkahnya. Shh, berhenti. Pinta Bobby. Ada apa? Ajeng penasaran. Bobby melihat ada bekas telapak kaki di atas lumpur. Tampak itu mengarah ke sebuah kanan. Dengan hati-hati, Bobby dan Ajeng mengikuti tapak itu. Dari ukurannya, bekas telapak kaki itu pasti milik orang dewasa. Ada orang ya? Ajeng memang banyak tanya. Jangan banyak tanya. Desis Bobby sambil menoleh dengan kesal pada Ajeng. Semakin mereka mengikuti bekas telapak kaki itu, semakin terdengar sayup-sayup suara keramaian. Kau dengar itu? Bobby berhenti dan menoleh pada Ajeng. Iya, itu pasti petugas tim SAR. Asik kita selamat. Ajeng sumringah. Dia tak sadar, ingin cepat keluar dari gunung itu. Jangan gegabah, kita cek dulu, saran Bobby. Dengan sangat hati-hati, mereka kembali mengikuti tapak kaki itu. Saat Bobby menyibakkan sebuah daun besar, dari sana ia lihat ada pasar ramai pengunjung. Ada pasar, kata Bobby tanpa menoleh pada Ajeng. Hah? Di tengah hutan seperti ini ada pasar. Ajeng terheran-heran sambil mengerutkan dahi. Kemudian Ajeng ikut mengintip dari balik daun besar. Seketika Ajeng terkejut. Di pasar itu dia melihat ada 3 orang temannya yang sudah mati. Mereka sedang bertransaksi di pasar misterius itu. Dengan raut wajah ketakutan, Ajeng bersembunyi di belakang Bobby. Kenapa? Tanya Bobby. Ada teman saya yang udah mati, Mas. Itu pasti pasar setan. Dan saat Bobby mengintip kembali, pandangannya terbelang oleh sebuah kaki. Ternyata ada seorang yang berdiri di hadapan Bobby, tapi anehnya kaki itu hanya ada 1. Mas, lihat Mas. Ajeng menepuk pundak Bobby sambil menunjuk ke atas. Saat Bobby mendongak, dilihatnya ada sebuah kaki yang menjulang tinggi, entah berapa meter kaki itu. Hanya 1 dan tanpa tubuh. Ukurannya seperti kaki orang dewasa, tapi tingginya tak wajar. Lari, teriak Bobby. Ajeng pun lari seketika. Sedangkan Bobby mengikutinya dari belakang. Bobby merasa mereka sudah jauh dari pasar setan itu. Tapi anehnya mereka malah balik lagi ke tempat itu semula. Bobby kesal. Dia sudah bosan dipermainkan seperti ini. Dia malah sengaja lari ke tengah-tengah kerumunan pasar sambil menenteng senapannya. Mas, jangan mas, teriak Ajeng dari kejauhan. Bobby sekarang berada di tengah kerumunan orang yang sedang melakukan transaksi. Nafas Bobby terengah-engah, keringat membasahi wajahnya. Bobby heran kenapa siang bolong seperti ini masih ada pasar setan.
Kalian dengarkan itu. Aku tidak takut sama kalian. Bobby mencercaut, tapi orang-orang di pasar itu tidak ada yang peduli sama sekali. Bobby menyentuh salah seorang laki-laki yang sedang berdiri di dekatnya. Dan ternyata Bobby tidak dapat menyentuh lelaki itu. Tubuh lelaki itu menembus seperti embun. Bobby lalu menyentuh setiap orang yang ada di sana. Ternyata orang-orang itu juga tidak dapat Bobby sentuh. Bobby menyerah. Dia malah menangis sambil mendongak ke langit. Wajahnya kumal dan penuh bercak lumpur. Aku mohon, tolong kembalikan Mira dan jangan ganggu keluargaku. Bobby merengek di tengah keramaian pasar setan. Dan saat itu juga dari kejauhan Bobby melihat sosok wanita yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Bobby ingat kalau wanita itu yang pernah dijumpai beberapa hari lalu. Tepat di samping wanita itu ada Mira yang sedang berdiri menatap Bobby. Mira tersenyum tapi wajahnya pucat seperti orang yang sudah mati. Mira, desis Bobby. Tanpa pikir panjang lagi, Bobby lari menghampiri Mira. Namun saat ia akan menyentuh lengan Mira, tiba-tiba saja Mira dan sosok wanita terpakaian kerajaan itu hilang entah kemana. Keramaian pasar juga lenyap begitu saja. Pasar itu berubah menjadi lahan kosong yang berbatu, sedangkan Ajeng masih berdiri di kejauhan sambil terheran-heran dengan apa yang dilihatnya. Mira, Mira. Bobby berteriak ke segala arah mencari Mira, tapi Mira tidak menemukan wujud lagi. Mas, kita dipermainkan setan, ayo pergi dari sini, teriak Ajeng dari kejauhan. Bobby pun menyerah, ia merasa mungkin Ajeng benar kalau yang dilihatnya tadi hanyalah jelmaan Mira. Ia meraih kembali senapannya yang tergeletak di tanah, lalu berjalan menghampiri Ajeng. Tanpa berkata apapun, Bobby melangkah perjalanan. Kita mau kemana lagi? Ajeng mempercepat langkahnya mengejar Bobby. Sudah aku bilang, aku mau mencari Mira. Kini Bobby jengkel sama Ajeng yang banyak tanya. Iya, tapi kemana? Tanya Ajeng. Aku tidak tahu. Bobby berhenti. Dia membalikkan badan dan menatap Ajeng dengan tatapan marah. Sudah aku bilang, jangan ikut aku. Aku gak mau ada beban, bentak Bobby. Setelah dibentak seperti itu, Ajeng langsung diam dan bertunduk. Bobby melangkah kembali, kali ini mempercepat langkahnya. Ajeng terpongok-pongok mengejarnya. Sampai sore, mereka malah tersesat. Bobby kelelahan. Persediaan makanannya sudah habis. Ia duduk di bawah pohon sambil memeriksa ranselnya, mencari-cari untuk bisa makan. Aku udah kehabisan makanan. Air juga habis, kata Bobby sambil melirik Ajeng. Aku ada air minum nih. Ajeng mengerogoh sebotol air minum dari dalam tasnya. Ia kemudian menyerahkan botol itu pada Bobby. Dari mana kamu dapat air ini? Tanya Bobby. Itu air hujan, Mas. Nama kamu siapa, Mas? Ajeng malah balik nanya. Bobby. Ajeng mengangguk-angguk. Tak lama kemudian terdengar suara petir dari kejauhan. Awan hitam pun perlahan mendekat, membuat suasana menjadi merinding. Sepertinya akan hujan. Kita bikin tenda di sini saja. Bobby bangkit, lalu mengeluarkan tenda dom miliknya. Tak sengaja Ajeng melihat seekor ular yang melintas dari balik semak-semak. Wanita itu pun dengan sigap mengeluarkan pisau dalam tasnya. Ia mendekati ular itu pelan-pelan. Kamu kenapa? Bobby yang sedang sibuk mendirikan tenda tiba-tiba perhatiannya tertuju pada Ajeng. Ada makan, Mas? Tanpa ancang-ancang, Ajeng memanggang kepala ular. Sanca itu lalu memotongnya. Tubuhnya sempat dililit, tapi Ajeng berhasil melepaskan diri. Malam itu ternyata hujan tak kunjung reda. Ajeng membakar potongan ular sampai hasil buruannya tadi sore. Sementara Bobby tidak sanggup makan ular itu. Ia lebih baik menahan lapar daripada harus makan ular.
Enak mas, cobalah. Ajeng menyodorkan sepotong daging ular pada Bobby. Kamu saja, aku tidak bisa makan ular. Jawab Bobby. Ia melamun tatap menatap kosong, memandangi api unggun. Ia masih memikirkan nasib istrinya di rumah. Ya sudah kalau nggak mau, Ajeng pun memakan potongan daging ular itu. Malam semakin larut, api unggun dibiarkan menyala. Api dan Ajeng masuk ke dalam tenda. Mereka tidur dengan posisi saling membelakangi satu sama lain. Namun tengah malam entah jam berapa, ada bayangan seorang lelaki yang melintas tenda mereka. Lelaki itu berlalu lalang membuat suara berisik di semak-semak. Bobby pun bangun. Ia seketika menyadari kalau ada seorang di luar tenda. Eddie? Tanya Bobby. Om, tolong Mira. Om, kata Eddie, raut wajahnya tampak panik. Segera Bobby keluar dari dalam tenda. Mira, di mana dia? Di sana Om. Eddie menunjuk ke barat. Ayo antar aku. Pinta Bobby sambil merogoh senter dari dalam kantong celananya. Ia tidak curiga pada Eddie pun. Bobby kira Eddie memang masih hidup, padahal si Eddie itu sudah meninggal. Bobby mengikuti Eddie dari belakang. Mereka berdua pun tiba di sebuah tempat yang saling asing bagi Bobby. Ini masih di tengah hutan, banyak pohon-pohon besar di sekitaran Bobby. Di sana, Om tunjukkan LD ke atas pohon. Bobby mengarahkan cahaya senternya ke atas. Di sana, ia melihat ada puluhan orang yang lehernya digantung. Mereka semua mati, mengenaskan, matanya melotot dan lidahnya terjulur. Mereka siapa? Tanya yang melakukan ini. Dan di mana Mira? Dengan ekspresi wajah terkejut, Bobby menoleh ke LD. Tampak wujud LD yang sangat menyeramkan. Kepalanya hanya sisa sepotong, lidahnya menjulur keluar, darahnya juga bercecer. Sementara itu, dia membalikan badan. Dengan mata terpecing, ia melihat Bobby sedang memeluknya. Kamu bangun, kata Bobby sambil menatap Mira dalam-dalam. Ajeng benar-benar gugup. Bobby semakin merungut mendekatinya. Jangan mas, jangan, kata Ajeng pelan. Kamu kedinginan kan? Tanya Bobby sambil tersenyum. Ajeng berusaha melepas pelukan lelaki itu, namun keadaan semakin tak terkendali. Ajeng kesulitan melepas pelukan lelaki yang merupakan Bobby. Ajeng pun pasrah begitu saja. Demit itu meniduri Ajeng. Bobby kesulitan mencari lokasi tendanya. Dia benar-benar disesatkan jin yang menyerupai LD. Sampai esok pagi, Bobby tidak mampu menemukan tendanya itu. Dia terus berteriak memanggil-manggil Ajeng, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Ajeng. Bobby jelas saja kebingungan, karena semua peralatan campingnya ada di dalam ransel itu. Yang ia punya sekarang hanyalah senapan angin yang sudah kehabisan peluru. Ajeng, Ajeng, teriaknya memanggil nama Ajeng. Ia berteriak sambil mendongak ke langit agar suaranya menggema. Keringat mulai membasahi wajahnya. Kondisi Bobby sekarang semakin lemah. Dari kemarin dia belum makan apapun. Bobby terus berjalan tanpa arah. Dia tidak tahu mau kemana. Baginya, pendaki ini malah semakin rumit. Belum lagi nasib istrinya di rumah. Bobby tidak tahu apa yang terjadi dengan istrinya yang sedang hamil. Ampun Nyai. Tiba-tiba Bobby mendengar lirih suara perempuan. Ia langsung waspada. Senapan angin yang ujungnya sudah diberi pisau, ia arahkan ke depan. Bobby siap menusuk siapapun yang mengganggunya lagi. Ampun Nyai. Bobby meruncingkan daun telinganya dengan telapak tangan kanan untuk mencari sumber suara itu. Ia pun melangkah pelan ke arah sumber suara. Semakin Bobby melangkah ke arah barat, suara itu semakin terdengar jelas.
Ia menyibakkan semak belukar yang menghalangi pandangannya. Dari balik semak itu, Bobby melihat seorang nenek tua sedang sujud di atas tanah. Penampilan nenek itu kacau sekali. Rambutnya yang penuh uban sangat acak-acakan. Ia mengenakan kain jarik dan berbaju kebaya yang sudah usang. Warnanya juga pudar. Nenek itu menyadari kalau ada seorang yang datang. Ia bangun dari sujudnya, lalu menoleh ke arah Bobby. Seketika saja Bobby mengarahkan moncong senapan ke arah nenek itu. "Jangan mendekat," ancam Bobby. Namun, tatapan nenek itu kosong, seolah tak memedulikan Bobby. Dia justru terus meminta ampun kepada seorang yang disebutnya Nyai. Bobby mundur beberapa langkah sebab nenek itu terus mendekat ke arahnya. "Semua orang di gunung ini kualat," kata nenek itu. Dia adalah Nyi Imah, wanita tua yang dulu pernah mengingatkan rombongan Mira agar tidak mendaki Gunung Pulau Sari. Nyi Imah memang terkenal sebagai orang gila yang berkeliaran di kaki Gunung Pulau Sari. Bobby menurunkan senapannya. Ia merasa nenek yang sedang berdiri di hadapannya itu tidak berbahaya. Kualat. Kualat kenapa? Bobby mengerutkan dahi. Ada yang buang darah haid sembarangan di Curug Putri, bentak Nyi Amah dengan ekspresi wajah mengancam. Tapi Bobby tidak menimpali apapun. "Nyai Ratu gunung ini marah," lanjut Nyi Amah. "Nenek tahu di mana Mira? Keponakan saya hilang di gunung ini," tanya Bobby. Nenek itu malah tersenyum sambil tertawa cekikikan. "Mira, dia ada di alam gaib. Kalau gitu, saya mau masuk ke alam gaib. Bagaimana caranya?" tanya Bobby. Seketika raut wajahnya Imah menjadi muram. Dia mengelakkan kepala sambil balik badan. Ia lalu pergi dari hadapan Bobby. Bobby mengejar Nyi Imah. Tapi wanita tua itu tak peduli. Dia terus jalan sambil tertawa sendiri. Sesekali Nyi Amah memohon ampun kepada Nyi penguasa Gunung Pulau Sari. Setelah cukup jauh mengikuti nenek itu, akhirnya Bobby menyerah. Dia pun membiarkan Nyi Imah pergi begitu saja. Bobby mendongak ke atas pohon. Di dahan-dahan itu ada koloni monyet yang sedang bergelantungan. Bobby lalu mengebuskan napas dan menunduk. Perutnya semakin lapar. Tengkorongannya juga kering. Namun saat itu juga terlintas di benaknya sebuah cara agar bisa masuk ke dalam alam gaib. Ya, sebuah cara yang sebenarnya cukup gila. "Aku harus kualat," gumam Bobby. "Ya, aku harus kualat. Dengan begitu, penghuni gunung ini akan membawaku ke alam gaib." Yang menjadi pertanyaan di benak Bobby adalah bagaimana dia bisa kualat. Ia ingin membuat makhluk halus yang penghuni gunung ini marah. "Curug Putri," gumam Bobby. Teringat sebuah tempat yang sempat disebutkan Nyi Amah. Dia harus mencari lokasi curug itu, tapi bagaimana dia bisa menemukan lokasi Curug Putri? Pertanyaan bermunculan di benak Bobby. Dia pun mendongak ke langit. Di atas sana Bobby melihat kawanan burung cekat melintas ke arah barat. Setahu Bobby kalau burung terbang berkolonis itu seperti pasti mereka sedang menuju ke sumber air. Dengan sisa tenaga yang ada, Bobby pun mengikuti arah burung itu. Ternyata cara Bobby berhasil. Tepat sebelum matahari terbenam, Bobby tiba-tiba dia punya mandi dan minum di curug itu. Tanpa ragu-ragu, Bobby sengaja buang hajat di sana. Anehnya setelah dia buang hajat, tidak ada pun yang terjadi dengan dirinya. Bahkan dia sampai berteriak menantang semua demit yang ada di curug itu. Namun usaha Bobby nihil. Tak ada demit yang mendatanginya. Di dekat Curug Putri ada sebuah saung kecil. Bobby berbaring di sungai sambil menunggu demit yang mau membawanya ke alam gaib. Tak terasa Bobby ketiduran di saung itu.
Namun saat bangun, Bobby mendapati dirinya berada di sebuah perkampungan gaib. Dia melihat orang-orang berwajah pucat sedang berlalu lalang, suasana seperti di zaman kerajaan. Di sana, Bobby juga melihat kereta kuda mondar-mandir membawa penumpang. Ia meraba lehernya, ada tali yang melingkar di sana. Tak lama kemudian, tali itu ditarik paksa oleh seseorang. Ia menghangati ikatan tali itu di lehernya. Bobby tidak dapat melihat siapa yang menyeretnya dengan paksa. Ia juga tidak tahu mau dibawa kemana. Ia terseret melewati kerumunan orang itu. Dan saat itulah mata Bobby melihat Mira sedang berdiri di pinggir jalan bersama sosok genderuwo. Lain halnya yang terjadi dengan Ajeng. Pagi-pagi sekali dia sudah bangun. Sedangkan sosok yang menyerupai Bobby masih tertidur pulas. Tidurnya aneh lantaran liurnya banyak sekali sampai-sampai pakaian Ajeng basah. Ajeng pun mengucangkan punggung lelaki itu. "Mas, bangun, udah siang," kata Ajeng. Lelaki itu bangun, kedua matanya merah sekali. "Kamu sakit mata, Mas?" tanya Ajeng. "Enggak kok," sosok itu malah tersenyum. "Ayo, kita harus cari keponakanmu lagi. Dan kita harus keluar dari gunung ini." Sosok lelaki itu bangkit layaknya Bobby. Dia pun dengan apik mempersilakan kembali tenda dom, lalu memasukkannya ke dalam ransel. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Tapi bukannya untuk mencari Mira, demit yang menyerupai Bobby itu punya maksud tersendiri. Malangnya Ajeng, dia diikuti demit berotak mesum. Ajeng masih bersama sosok yang menyerupai Bobby. Walaupun tingkah lelaki itu agak aneh, tapi Ajeng sama sekali tidak pernah merasa curiga. Kadang suara lelaki itu sangat besar, tidak mirip dengan suara Bobby, tapi sesekali suaranya mirip kembali seperti Bobby. Di tengah perjalanan, Ajeng menemukan jasad ketiga temannya yang terkapar di atas semak-semak. Jasad itu sudah membusuk, tubuh mereka sedang digerogoti belatung. Ajeng seketika menangis. Terakhir kali ia melihat teman-temannya itu saat berkemah di dekat kawah Gunung Pulau Sari. Dari kawah itu biasanya para pendaki akan naik ke puncak pada jam 3 dini hari agar bisa melihat matahari terbit, termasuk Ajeng dan 3 orang temannya. Sialnya, 3 orang teman Ajeng itu tergelincir. Mereka mati terbentur bebatuan. Namun saat Ajeng turun ke daerah kawah, ketiga jasad temannya itu hilang entah kemana. Seperti ada yang mencuri mereka. Semenjak itulah Ajeng tersesat di gunung ini. Dan sekarang di hadapan Ajeng ada jasad ketiga temannya. 1 orang perempuan dan 2 laki-laki. Yang lain adalah teman sekampus Ajeng. "Mereka temanmu?" tanya sosok lelaki itu. "Iya, Mas." Ajeng masih menangis meratapi teman-temannya. "Kasiannya mereka." Sosok itu jongkok di samping Ajeng sambil memperhatikan ketiga mayat yang terkapar di hadapannya. Ajeng bangkit, dia mencari kayu untuk menggali tanah. Ia akan mengubur teman-temannya itu di gunung itu. Sosok menyerupai Bobby itu kemudian membantu Ajeng. Dengan cepat ia menggali 3 buah lubang. "Udah selesai nih." Kata sosok itu. Ajeng yang dari tadi sibuk menggali tanah seketika terheran-heran melihat tingkah lubangnya yang digali dengan sangat cepat. "Cepat banget, Mas," kata Ajeng. "Iya, aku kan laki-laki," timpal sosok itu sambil tersenyum. Ajeng pun mengubur ketiga jasad temannya. Dia lalu berdoa atas kuburan teman-temannya. Sementara sosok lelaki itu hanya berdiri sambil senyum-senyum sendiri. "Malam ini kita berkemah di sini aja ya," ujar lelaki itu. "Terserah kamu, Mas," timpal Ajeng. Tenda pun didirikan tidak jauh dari tempat teman-teman Ajeng dikubur. Dan tengah malam sebelum tidur, Ajeng menceritakan kejadian tragis yang membuat teman-temannya itu meninggal. Namun, sosok lelaki itu tidak peduli dengan cerita Ajeng. Dia malah menatap wajah Ajeng dengan penuh birahi. Malam itu berlangsung seperti malam sebelumnya.
Demit berontak mesum tersebut berhasil merayu Ajeng. Ajeng pun terkapar. Dia tidur dengan nyenyak. Tengah malam, tiba-tiba Ajeng terbangun. Dia mendengar ada suara orang yang sedang mengunyah. Ajeng menoleh ke sampingnya. Sosok lelaki yang menyerupai Bobby itu tidak ada di tenda. Di luar tenda malam itu bulan sedang bersinar. Hingga dari dalam tenda Ajeng dapat melihat bayangan lelaki. Siluet lelaki itu sedang duduk sambil memakan sesuatu. Buru-buru Ajeng mengenakan kembali pakaiannya, lalu mengintip dari celah pintu. Di luar sana, Ajeng melihat sosok Bobby yang sedang memakan jasad teman-temannya. Ia mencabik-cabik bagian perut dan mengeluarkan isinya, lalu mengunyahnya dengan lahap. Sosok Bobby itu menoleh ke Ajeng. Kedua matanya merah menyala, mulutnya penuh bercak darah. Seketika Ajeng menutup kembali pintu tendanya. Dia baru sadar kalau yang selama ini bersama bukanlah Bobby. Pantas saja tingkahnya aneh. Napas Ajeng berengah-engah. Keringat pun mulai membasahi dahinya. Dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan sekarang. Ajeng melihat bayangan lelaki itu mendekati ke arah tenda. Tapi semakin mendekat, bayangan itu berubah menjadi sosok sangat besar. Segera Ajeng keluar dari tenda. Ia kemudian lari sekuat tenaga. Ia menerjang beluk belukar menghalangi jalannya. Bahunya berdarah tergores ranting yang tajam. Ia terus berlari tanpa arah sambil memegangi bahunya. Dari kejauhan, Ajeng mendengar raungan demit yang semakin mendekat. Sosok itu mengejarnya. Ajeng masih lari sekuat tenaga untuk menjauh dari genderuwo itu. Kini suara raungan itu seperti ada di atas kepala Ajeng. Wanita itu berteriak minta tolong. Dia berharap ada seseorang yang muncul dan menyelamatkannya. Ketika Ajeng melewati akar pohon besar, kakinya tersandung. Dia pun jatuh dan bagian kepalanya membentur akar pohon dengan sangat keras. Masih dalam keadaan sadar, Ajeng terkapar tak berdaya di bawah pohon. Darah mengalir keluar dari kepalanya, dan saat Ajeng berkedip, genderuwo itu sudah ada di hadapannya. Makhluk itu tidak lagi menyerupai Bobby. Tubuhnya besar dan berbulu. Kukunya panjang berwarna hitam pekat. Taringnya menjulur hingga ke perut dan kedua matanya merah menyala. Genderuwo itu menjilati wajah Ajeng yang penuh darah. Ia ternyata suka dengan darah Ajeng. Ingin sekali Ajeng berteriak, tapi dia tidak bisa. Suaranya seakan hilang begitu saja. Ajeng hanya bisa pasrah. Rasanya dia ingin mati sekarang juga. Genderuwo itu berhenti menjilati darah. Pandangannya lurus ke depan seperti ada seorang yang sedang berdiri di hadapannya. Tak lama kemudian genderuwo itu kabur. Dia mengiuk seperti anjing yang sedang ketakutan. Ajeng mendengar suara dedaunan kering yang diinjak. Ada seorang yang mendekati ke arahnya. Entah siapa, Ajeng tak dapat melihatnya. Lain halnya yang terjadi dengan Bobby. Dia dibawa ke sebuah keraton yang megah. Di pintu keraton itu banyak sekali dayang-dayang cantik yang mengenakan selendang warna-warni. Para dayang itu juga beraroma harum. Bobby tidak pernah mencium aroma seharum itu. Bobby masih diseret paksa oleh seseorang yang tidak bisa dilihatnya. Kedua tangan Bobby menahan ikatan tali di lehernya agar dia tetap bisa bernafas. Tali yang mengikat lehernya itu dihentikan secara mendadak, membuat tubuh Bobby terpental. Ia meringis kesakitan. Di hadapannya ada perempuan yang pernah dilihatnya. Perempuan itu mengenakan pakaian ratu kerajaan. Dia duduk di atas singgasana sambil tersenyum. Ratu itu melamparkan topi koboi ke arah Bobby. Segera Bobby meraih topinya itu. Kemudian wanita itu mengendakkan tangan kanannya dan mencubal sebuah pandang dari tangannya itu. Ia lalu berjul mendekati Bobby. Dua orang pengawal memegangi tubuh Bobby. Saat itu juga
Bobby tahu kalau dia akan dipenggal. Aku sudah memberikanmu kesempatan untuk pergi dari gunung ini, Kata sang ratu sambil mengayunkan pedang itu. Sesaat sebelum pedang menebas leher Bobby, tiba-tiba ratu dan para pengawalnya terpental ke belakang seperti ada angin besar yang mendorong mereka. Bobby, lelaki itu, ternyata punya kekuatan gaib yang sangat dahsyat. Dia sendiri bahkan tidak menyadarinya selama bertahun-tahun. Bobby tidak tahu kalau dia adalah keturunan orang yang sangat sakti. Di dalam keraton itu, Bobby hanya berdiri dengan kedua matanya yang merah menyala. Angin puting beliung memporak-porandakan keraton. Keraton itu hancur berkeping-keping. Semua makhluk yang berwujud manusia telah berubah menjadi demit yang sangat menjijikan. Mereka semua terpental dan musnah begitu saja. Saat itulah Bobby melihat tubuh Mira melayang. Tampaknya Mira tidak sendirian. Bobby mengendakkan kedua lengannya. Tubuh Mira perlahan melayang mendekati ke arah Bobby. Mira pun jatuh ke punggungnya. Tepat di hadapan Bobby ada pusaran awan hitam. Ia pun masuk ke dalam pusaran itu sambil membopong Mira. Bobby masih membopong Mira. Senapannya diselendangkan. Ia berusaha untuk mencari jalan keluar dari gunung itu. Dan tidak lama berselang, Mira tiba-tiba siuman. Bobby pun menyadarkan keponakannya itu. Di bawah pohon besar, Mira. Bobby memeriksa kondisi Mira. Mira tampak sangat lemas, tatapannya kosong. Dia seperti orang yang kehilangan akal. Dan saat itu juga dahan-dahan pohon bergetar seperti ada yang mengguncangkannya. Bobby mendongak. Dia melihat sosok makhluk yang sangat tinggi dan besar. Itu tak lain adalah suaminya Mira. Dia sangat marah karena istrinya dicuri. Buru-buru Bobby membopong Mira lalu membawanya ke tempat yang aman. Setelah itu Bobby menghampiri makhluk besar itu. Makhluk itu meraung-raung mengayunkan tangan kirinya hendak menghantam Bobby. Bukannya membuat Bobby terpental, tangan kiri makhluk itu malah hancur berkeping-keping. Kekuatan gaib yang Bobby miliki sangat dahsyat. Makhluk, dia keturunan kepala desa sakti yang pernah menangkan Ratu Gunung Pulau Sari. Makhluk raksasa itu meraung seperti kesakitan. Lalu Bobby menghentikan laki-laki kanannya dan seketika melakukan raksasa itu lenyap begitu saja. Bobby kembali menghampiri Mira. Perempuan itu sama sekali tidak bisa berbicara apapun. Sini Om bantu. Bobby membantu Mira untuk bangun. Ternyata Mira memang sudah bisa jalan walau masih harus dipapah. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sebenarnya dia sempat memikirkan Ajeng. Entah bagaimana nasib wanita itu. Sangat tidak memungkinkan kalau Bobby harus mencari Ajeng. Tujuannya dia ke gunung ini hanya untuk mencari Mira. Tengah malam, Bobby dan Mira tiba di sebuah jalan raya. Tidak ada perkampungan warga di sana. Sejauh mata memandang, hanya ada pepohonan yang terjejer di pinggir jalan. Mereka berdua duduk di pinggir jalan, berharap ada mobil yang melintas. Tidak lama berselang, dari kejauhan terlihat sebuah mobil pick-up yang tengah mengangkut sayuran. Segera Bobby berdiri lalu melambaikan tangannya. Mobil itu berhenti tepat di hadapannya. Mereka pun numpang di mobil pick-up itu. Ternyata mobil yang tumpangi Bobby berada tujuan. Ia pun turun di dekat hotel dan menginap di sana semalaman. Di hotel itu ia sempat menghubungi istrinya yang ternyata istrinya baik-baik saja di rumah. Demi menyerupai dirinya, lain halnya dengan terjadi dengan Ajeng. Wanita itu berhasil diselamatkan oleh Suha. Dia seorang kiai muda yang tinggal di kaki gunung Pulau Sari. Sebelum dia mendaki gunung itu, Suha beberapa kali mendengar ada yang berteriak minta tolong di gunung. Dia juga mendapat sinyal dari mimpi kalau masih ada wanita yang terjebak di gunung Pulau Sari. Suha bersama 3 orang santrinya mendekati gunung itu dan mencari sumber suara yang selalu ia dengar setiap malam.
Tak butuh waktu lama bagi Suha untuk menemukan Ajeng. Malam itu dia mendengar wanita yang berteriak minta tolong. Suha melihat Ajeng sedang dijilati oleh genderuwo. Kiai muda itu pun membaca ayat-ayat suci membuat Demit lari ketakutan. Ajeng dibawa ke pesantren dan dirawat selama berhari-hari di sana.